Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabida Seni Langi dengan NIM 17221022 dari program studi Ilmu Aktuaria angkatan 2022. Jadi di video ini saya akan menerangkan materi mengenai mekanisme pasar future. Nah, pengertian pasar future. Apa sih pasar future itu? Jadi pasar future atau pasar berjangka adalah tempat memperdagangkan kontrak berjangka, yaitu perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset tertentu di masa depan pada harga yang telah disepakati hari ini. Aset yang diperjualbelikan itu bisa berupa komoditas, yang dimana ada emas, minyak, kopi, dan juga gandum. Nah, dan yang aset keduanya itu yang diperjualbelikan adalah instrumen keuangan yang dimana ada suku bunga, mata uang, dan juga indeks saham. Oke, lanjut kita ke karakteristik utama dari pasar future. Karakteristiknya yang pertama itu ada standarisasi yang dimana semua spesifikasi kontrak atau jumlah, kualitas, dan juga tanggal itu ditetapkan oleh bursa. Kemudian menciptakan likuiditas yang tinggi. Nah, karakteristik yang kedua diperdagangkan di bursa yang dimana transaksi tidak langsung antar pihak tetapi melalui bursa resmi yang dimana aman, transparan, dan terhindar dari penipuan. Mekanisme pasar future. Nah, mekanisme pasar future di sini tuh ada 5. Yang pertama itu pembuatan kontrak berjangka, yang dimana dua pihak sepakat membuat kontrak berjangka. Kontrak future selalu distandarisasi oleh bursa. Kemudian kontrak ditentukan oleh underlying asset. Yang kedua tuh harga kontrak dan yang ketiga itu tanggal jatuh tempo. Nah, mekanisme yang kedua yaitu perdagangan di bursa berjangka, yang dimana transaksi tidak dilakukan secara pribadi atau bukan OTC, tetapi melalui bursa berjangka, lebih transparan dan juga aman. Di perdagangan di bursa berjangka ini juga menggunakan lembaga clearing, yang dimana menjadi penjamin transaksi. Lanjut, mekanisme yang ketiga adalah margin dan mark to market, yang dimana margin adalah jaminan keamanan transaksi, mark to market, di mana menjaga nilai kontrak selalu sesuai harga pasar harian. Dan yang ketiga itu adalah margin call. Kita masuk ke mekanisme pasar future yang keempat, yang dimana ada jual beli sebelum jatuh tempo, yaitu tidak wajib menunggu jatuh tempo. Jadi peserta itu tidak wajib menunggu sampai jatuh temponya itu berakhir. Nah, yang kedua itu posisi itu juga bisa ditutup lebih awal dengan cara melakukan transaksi berlawanan dari posisi awal. Kemudian mekanisme yang kelima itu penyelesaian kontrak. Nah, pada saat jatuh tempo, kontrak akan diselesaikan dengan yang pertama itu fisik, yang dimana barangnya itu benar-benar dikirim. Kemudian dengan tunai, yang dimana hanya selisih harga yang dibayarkan. Oke, contoh ilustrasi. Di sini ada Pak Budi, pemilik pabrik roti, khawatir harga gandum naik dalam 4 bulan ke depan. Ia membeli kontrak future gandum di harga Rp5.000 per kilogram dengan jumlah 10 ton. Di sini ada skenario harga naik dan juga ada skenario harga turun. Untuk skenario harga naiknya, setelah 2 bulan harga gandum tersebut di pasar naik menjadi 6.000 per kilogram. Nah, Pak Budi tetap berhak membeli di harga 5.000 kilogram sesuai kontrak awal. Nah, keuntungannya Pak Budi mendapatkan 10 juta. Untuk skenario harga turunnya, di mana jika harga gandum justru turun menjadi 4.500 per kilogram, nah Pak Budi itu tetap harus membayar 5.000 kilogram. Jadi harus tetap membayar pembayaran di awal tadi. Lanjut. Peran pasar future. Nah, di sini ada hedging atau lindung nilai yang dimana digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko fluktuasi harga. Kemudian untuk spekulasi dipakai investor untuk mencari keuntungan dari pergerakan harga. Kemudian untuk arbitrase. Di sini arbitrase itu strategi untuk mencari untung dari perbedaan harga di dua pasar yang berbeda. Kita ke strategi arbitrase. Nah, apa sih arbitrase itu? Jadi, arbitrase sendiri adalah strategi mencari keuntungan dari perbedaan harga
antar pasar spot atau pasar langsung dan pasar future. Pada metode cash and carry, trader memanfaatkan selisih harga dengan cara membeli aset di pasar spot lalu menjual kontrak di pasar future. Langkah-langkahnya yang pertama itu jual kontrak future atau position. Kemudian yang kedua itu beli aset di pasar spot. Kemudian yang ketiga buat pengiriman saat jatuh tempo yang dimana aset fisik dikirim kembali ke future. Trader menerima pembayaran sesuai harga kontrak future tadi. Nah, di sini lembaga clearing dan broker dapat dibedakan ya. Jadi untuk aspek pertama fungsinya lembaga clearing itu menjamin penyelesaian kontrak, sedangkan broker itu menjadi perantara investor dan juga bursa. Kemudian lanjut, aspek yang kedua, posisi. Untuk lembaga clearing itu menjadi pusat penyelesaian transaksi, sedangkan broker itu menjadi agen atau wakil investor. Kemudian untuk aspek yang ketiga, hubungan. Lembaga clearing yaitu hubungnya itu dengan semua anggota bursa. Sedangkan broker itu langsung dengan investornya. Nah, untuk tanggung jawabnya, di lembaga clearing menjamin kontrak dan mengelola margin, sedangkan di broker itu menyampaikan order dan membantu transaksi. Nah, di sini kesimpulannya untuk clearing, lembaga clearing itu menjadi penjamin transaksi dengan keamanan dan kepastian. Untuk broker, dia itu menjadi jembatan investor ke pasar atau eksekusi transaksi. Future and forward. Nah, untuk aspeknya, eee, aspek yang pertama tempat transaksi. Kalau forward itu private, jadi dia, eee, langsung dengan, antara pihak dengan pihak, kayak gitu. Nah, kalau future itu, dia itu melalui bursa resmi. Nah, untuk aspek yang kedua, standarisasi, forward itu mempunyai standarisasi, yang fleksibel. Namun untuk yang future dia tuh sangat standar. Kemudian aspek yang ketiga penjamin, untuk forward itu tidak ada menjaminnya, sedangkan future itu dijamin dengan lembaga clearing yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk likuiditas, forward itu likuiditasnya rendah, sedangkan future itu likuiditasnya tuh tergolong tinggi. Kemudian untuk penyelesaiannya, forward itu cara penyelesaiannya itu umumnya fisik. Nah, kalau future itu bisa fisik juga bisa tunai. Nah, untuk resikonya, forward resikonya itu tinggi, namun untuk future itu resikonya lebih rendah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi mengenai mekanisme pasar future. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih.